จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเพิ่งจะมาเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Novitasari, mewakilkan kelompok 1, akan menjelaskan materi mengenai unit 2, yaitu tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk individu. Apa sih individu? Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti tak terbagi. Nah, individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dalam dirinya. Nah, seorang individu merupakan perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Contohnya ada orang Papua dan orang Pulau Jawa yang memiliki perbedaan secara khusus. Seperti dalam perbedaan fisik, orang Papua cenderung memiliki warna kulit yang lebih gelap dibandingkan orang Pulau Jawa. Nah, sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu kebutuhan itu apa dan macam-macamnya seperti apa. Kebutuhan pada dasarnya merupakan barang dan jasa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan prioritas, berdasarkan sifat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan subjek. Nah, seperti yang telah disebutkan saya tadi, unsur jasmani dan rohani itu merupakan kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu jasmani merupakan kebutuhan yang kasat mata atau yang dapat dilihat seperti makan, tidur, mandi, dan yang rohani merupakan kebutuhan yang tidak kasat mata, tapi dapat dirasakan seperti kedamaian hati dan ketenangan hidup. Nah, selain itu ada kebutuhan berdasarkan prioritas. Kebutuhan berdasarkan prioritas dibagi lagi menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer
merupakan kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang baru akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, yang terakhir, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu, contohnya waktu sekarang. Yang waktu sekarang itu harus dipenuhi karena seperti contohnya makan, minum. Nah, kalau kebutuhan yang akan datang, contohnya seperti kita ingin membeli mobil mewah. Nah, itu kan kebutuhan yang bisa ditunda. Nah, yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan subjek. Ada individu dan kelompok. Nah, yang individu ini dilakukan secara masing-masing dari setiap individu, dari setiap orang. Ya, contohnya seperti makan, seperti tadi. Nah, selain itu untuk kelompok dilakukannya ya secara bermasyarakat, secara berkelompok seperti ikut pemilu contohnya. Seperti itu. Uh, Selain kebutuhan juga manusia pasti memiliki keinginan. Nah, di antara keinginan-keinginan itu ada dua keinginan pokok manusia, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan di sekelilingnya. Nah, itu dia tadi penjelasan dari manusia sebagai makhluk individu. Selanjutnya kita bahas manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada kebutuhan sosial atau social need. Untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kita membutuhkan kebutuhan sosial. Biasanya didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia yang lainnya. Seperti ada pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Apa sih zoon politikon? Ada yang masih ingat? Zoon politikon itu manusia adalah makhluk sosial. Jadi karena itu kita wajib memperhatikan orang lain di sekeliling kita, seperti membantu atau berusaha untuk memberikan masukan-masukan, nasihat, itu juga termasuknya ke dalam manusia sebagai makhluk sosial. Nah, contohnya ada saudara kita yang berada di daerah Sukabumi terdampak banjir misalkan. Nah, kita yang berada di daerah luar Sukabumi mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban banjir. Seperti itu. Lalu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Contohnya, seperti saat sekarang ini, kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ini kita tuh sedang mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan walaupun kita akan keluar rumah, akan bertemu dengan orang-orang lain, pastinya kita pun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, itu salah satu contoh dari manusia tunduk pada aturan. Nah, yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Nah, contohnya seperti ada seorang YouTuber yang membuat konten dan itu tuh konten edukasi yang pada dasarnya setelah diupload
dia membagikan link YouTube tersebut kepada teman-temannya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain bagaimana nih konten yang saya berikan ke dalam YouTube channel saya seperti itu. Nah, yang ketiga ada manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jelas, kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita bingung kan akan berinteraksi dengan siapa. Tidak mungkin selamanya kita berinteraksi di dalam sosial media saja. Karena potensi manusia akan berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia lain. Nah, untuk berinteraksi dengan manusia lain, orang lain, pasti ada dinamika interaksi sosialnya. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dan jadi norma-norma itu diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam interaksi sosial juga ada bentuk-bentuknya. Seperti yang saya baca ada 2 bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk asosiatif dan bentuk disasosiatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bentuk interaksi sosial secara asosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah kepada persatuan. Nah, contoh bentuk interaksi sosial dari asosiatif yaitu akomodasi, kerjasama, asimilasi, akulturasi. Nah, di negara Indonesia ini kita biasanya melakukan bentuk interaksi sosial secara asosiatif yaitu gotong royong atau kerjasama. Nah, selanjutnya ada bentuk interaksi sosial secara disasosiatif. Apa itu bentuk interaksi sosial disasosiatif? Yaitu proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Contohnya persaingan perdagangan itu contoh salah satunya. Terus pertikaian, kontroversi. Nah, biasanya kita sering melihat di berita televisi atau sosial media ada kabar bahwa antar warga melakukan tawuran karena saling ejek. Itu masalah sepelenya, jadi ada pertikaian lah yang terjadi karena saling ejek itu. Nah, sekarang kita pindah ke ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku interaksi sosial maksudnya lebih dari satu orang. Ya, nggak mungkin kan kita berinteraksi sendiri, itu aneh terlihatnya. Lalu adanya komunikasi melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan dari interaksi sosial tersebut. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Pasti saat berinteraksi sosial dengan orang lain, ada maksud dan tujuannya. Dan maksud dari tujuan itu akan menimbulkan aksi atau reaksi seperti marah, sedih, atau kecewa, atau bahagia, senang, kayak gitu. Lalu ada juga faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat. Di antaranya adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan atau meneruskan keturunan. Juga adanya kenyataan bahwa manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk yang lemah karena tidak bisa bergantung pada diri sendiri, karena kita itu sebagai zon politikon seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, karena kita itu adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Lalu juga adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, keyakinan, cita-cita, kebudayaan, dan lain-lain. Selain itu juga manusia sebagai makhluk sosial memiliki peranan, diantaranya melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok, lalu menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Itu fungsi dari norma. Sebelumnya waktu SMP kita sudah mempelajari tentang norma-norma.
Nah, norma itu ada macam-macamnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia harus patuh terhadap norma-norma tersebut. Eh, kita bahas satu-satu ya. Norma agama. Norma agama itu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Nah, di dunia ini kan tidak mungkin hanya satu agama saja yang kita anut, tapi ada agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristen, dan lain-lain. Um, Contohnya di agama Islam, uh, kita mempunyai kewajiban sebagai seorang muslimin dan muslimat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa, wajib zakat, lalu menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, itu contoh dari norma agama di pandangan agama Islam. Pasti pandangan dari agama Islam akan berbeda dari pandangan agama yang lain, entah seperti apa keyakinan masing-masing. Lalu norma kesusilaan, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Contohnya, kita berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Lalu ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, kita melewati suatu gang dan di gang itu ada sekelompok ibu-ibu yang sedang berinteraksi satu sama lain. Nah, apa yang kita lakukan saat melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang berinteraksi tersebut? Pasti kita akan mengucapkan permisi bu, numpang lewat, ya kayak gitu. Tidak mungkin kita lewat, misalkan naik motor melewati gang tersebut dengan cara ngebut-ngebutan. Itu bukan norma kesopanan. Norma kesopanannya itu hilang. Maka dari itu kita harus mematuhi norma-norma yang ada. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Contohnya, ada seorang pencuri di satu kompleks yang dipergoki oleh masyarakat tersebut, lalu masyarakat tersebut tidak boleh menghakimi seorang pencuri itu karena sudah ada aturan hukum yang berlaku, yaitu kita harus masyarakat tersebut harus melaporkannya ke pihak yang berwajib atau polisi. So yeah, I think that's all for me. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa tersampaikan kepada kalian yang menonton, juga bisa diterapkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari. So, I do apologize for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.